Shalom saudara kasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya di Bagi-Bagi Cerita Sejarah Alkitab. Membahas sejarah Alkitab secara ringkas dan sederhana tentunya. Dan pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang penulis Injil Markus, yaitu Yohanes Markus. Mari kita sama-sama mendengarkan cerita ini, dan ini cerita yang sangat menarik. Saya berharap saudara semua menyaksikannya sampai selesai. Injil Markus. Ya. Nah, Markus atau disebut juga Yohanes Markus, saudara, berasal dari keluarga Kristen di Yerusalem. Dia seorang Yahudi yang juga turut membantu pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas serta Petrus. Ketika Petrus dikeluarkan oleh malaikat dari penjara, ia pergi ke rumah Maria, ke ibu Markus. Saya bacakan ayatnya ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5 sampai dengan yang ke-12. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak mendapatkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Ayat 12, "Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa." Nah, jadi sudah kasih dalam Tuhan, setelah Petrus mengalami mujizat, dia dikeluarkan dari penjara oleh malaikat, dia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kemungkinan rumah Markus ini tempat persekutuan doa dari murid-murid. Nah, kemungkinan menurut para ahli teolog, ya, sejarawan, bahwa rumahnya Markus ini tempat berkumpulnya murid-murid mereka melakukan persekutuan doa. Bahkan mungkin di rumah Markus ada ruang atas, upper room ya, tempat Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir. Jadi kemungkinan besar waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir sebelum dia ke Taman Getsemani, mereka makan dan minum melakukan perjamuan di rumah Markus, di ibunya Maria. Ya. Jadi diperkirakan Markus ini termasuk orang yang berada. Jadi dia punya rumah yang ada lantai atasnya. Ya. Jadi dia termasuk orang-orang yang cukup berada secara ekonomi. Nah, ia mengenal penginjilan melalui sepupunya, Barnabas. Jadi Barnabas adalah sepupu dari Markus. Barnabas berkali-kali mengajak dia pelayanan, ya, penginjilan. Nah, ketika Paulus dan Barnabas melakukan pelayanan penginjilan, Markus ikut bersama-sama mereka sebagai pembantu. Ya. Ayat ini kita bisa temukan di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-5. Setiba di Salamis, mereka, artinya Paulus dan Barnabas, memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ya. Nah, kemudian Markus meninggalkan mereka. Di dalam ayat yang ke-13, dalam Kisah Para Rasul 13, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia
tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jadi Yohanes yang dimaksud ini adalah Yohanes Markus. Jadi kalau saudara ketemukan ayat ini, membaca di Alkitab, ini bukan Yohanes Pembaptis atau Yohanes Rasul, murid Tuhan Yesus, tetapi yang dimaksud adalah Markus, Yohanes Markus. Nah, kemudian Markus dibawa Barnabas melakukan pelayanan ke Siprus. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 37 sampai 39, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa ia tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Jadi Paulus sempat kecewa mungkin dengan Markus, sehingga ketika Barnabas ingin membawa Markus dalam pelayanan, Paulus tidak setuju, karena Yohanes Markus pernah meninggalkan dia ketika saat dalam pelayanan. Nah, kemudian hampir 10 tahun tidak ada kabar tentang Markus. Dalam pelayanannya tidak ada referensi tulisan-tulisan tentang Markus, sekitar 10 tahun lamanya. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Dan pada akhirnya Paulus ingin mengajak Markus untuk pelayanan. Waktu dia menulis surat kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-11, di sana Paulus menuliskan pada Timotius, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Wow. Dan akhirnya Paulus pun dia mengakui pelayanan Markus, dan itu sebabnya dia minta kepada Timotius untuk menjemput dia untuk menopang pelayanannya. Tetapi Markus sudah ikut pelayanan bersama Petrus, jadi dia tidak bersama-sama dengan Paulus. Dalam 1 Petrus 5 ayat 13, di sana dituliskan, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Jadi menurut kesaksian Papias, Markus adalah penterjemah Petrus, sehingga kesaksian dan khotbah-khotbah Petrus dicatatnya. Papias ini adalah orang yang hidup di hampir di penghujung abad pertama, dan kemungkinan besar ketika rasul-rasul ada yang menulis tentang Injil, dia pun ada di situ. Dia pun salah satu pengikut Paulus dan juga murid dari Rasul Yohanes. Jadi menurut kesaksian Papias bahwa Markus ini dia menulis dengan apa yang disampaikan oleh Petrus lewat kesaksian Petrus, lewat khotbah-khotbah Petrus. Jadi dia mencatat Injil, dia sebagian besar referensinya berasal dari Petrus. Menurut Bapak Gereja Clemens dan Origenes, ini juga orang yang hidup di abad pertama tahun 100-an, bahwa Injil Markus telah selesai ditulis dalam masa hidup Petrus dan telah disetujui oleh Petrus. Jadi sempat terjadi dua pendapat bahwa Injil Markus itu ditulis setelah Petrus wafat. Tetapi menurut Clemens dan Origenes bahwa Injil yang ditulis oleh Markus itu sudah selesai sebelum Petrus wafat. Jadi Petrus sempat membaca, Petrus sempat merevisi, mungkin melihat apakah itu ceritanya sudah benar, dan Petrus sudah menyetujuinya. Jadi Injil Markus sudah selesai sebelum wafatnya Rasul Petrus. Nah, khotbah Petrus di rumah Cornelius, seorang Yahudi, dimulai dengan cerita pembaptisan Yesus. Saya bacakan kepada saudara Kisah 10 ayat 30 sampai 39. Ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, itu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus
dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, menarik. Jadi khotbah Petrus ini di rumah Kornelius, seorang yang non-Yahudi, bagaimana dia bercerita tentang Yohanes ya, Pembaptis, dan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, itu sebabnya dalam Injil Markus dia memulai dengan pembaptisan Yesus, saudara. Ya, Injil Markus tidak menuliskan silsilah tentang kelahiran Yesus, tetapi kalau saudara buka dalam Injil Markus pasal pertama, dia langsung bicara tentang Yohanes Pembaptis, kemudian pencobaan di padang, kemudian Yesus dibaptis oleh Yohanes dan pencobaan di padang gurun. Nah, jadi dia mulai menulis dari Yohanes Pembaptis dan dibaptisnya Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Nah, jadi oleh para ahli bahwa Markus ini dia mengikuti Petrus. Jadi khotbahnya Petrus itu dia salin. Jadi Petrus tidak bercerita tentang lahirnya, mulai dari lahirnya Yesus, tetapi dia berkhotbah, dia mulai dari ketika Yohanes Pembaptis, ya, kemudian Yesus dibaptis. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ini gambaran karena ya Injil itu disampaikan ya lewat khotbah-khotbah para rasul yang kemudian ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Nah, karena kenapa hampir mirip ya disebut Injil sinopsis ya, Matius, Markus, Lukas ya, karena para rasul ketika mereka berkhotbah ke beberapa tempat, khotbahnya itu aja ya, khotbahnya tentang Yesus. Jadi agar pemberitaan Injil tetap konsisten, jadi mereka dari kota ke kota khotbahnya tetap sama, itu saja. Itu sebabnya inilah terjadi Injil sinopsis, Injil yang mirip ya, bukan mereka saling menyontek, karena setiap rasul mereka pesan itu mereka harus ingat betul ya pesan Injil itu, sehingga ketika mereka berkhotbah kemana-mana menginjil ya ceritanya tetap konsisten, tetap sama. Nah, beberapa kesimpulan tentang pribadi Markus. Yang pertama, dia dibesarkan dalam lingkungan Yudaisme karena dia asli orang Yahudi. Yang kedua, dia saksi mata dari beberapa kejadian dalam Injil, meskipun tidak semuanya, tetapi ada beberapa kejadian dalam Injil dia merupakan saksi mata. Yang ketiga, dia kawan dekat dari para rasul ya, seperti Barnabas, Paulus, Petrus ya, dia kawan dekat. Bahkan dia ikut mengambil bagian dalam tugas penginjilan. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana dia bersama-sama dengan Paulus, Barnabas menginjil. Dan Markus itu menulis Injil sejak ia muda, mencatat apa yang ia dengar tanpa memberi tambahan atau hiasan apapun ya. Jadi tidak diberikan kalimat-kalimat aksesoris, tetapi dia menulis apa adanya, menulis Injil Markus. Nah, penekanan dari Injil Markus, Injil Markus adalah Injil perbuatan ya. Bukan pemikiran, bukan doktrin, tapi perbuatan, meskipun ada pembahasan tentang doktrin. Dari 53 halaman tulisan, dia memberikan porsi paling banyak tentang mujizat ya, mujizat Yesus. Injil Markus adalah Injil tentang reaksi pribadi, karena ada kata-kata takjub, mencela, takut, bertanya-tanya, tercengang, dengki ya. Bahkan dia banyak juga menulis tentang gerak-gerik pribadi Yesus. Itu sebabnya Injil Markus dia Injil reaksi pribadi, respon orang ya. Kemudian dia Injil yang hidup. Kenapa? Karena terdapat lebih dari 151 kata kerja present tense dan banyak kata kerja imperfect tense. Jadi Injil yang kalimat-kalimat yang hidup ya, yang seperti langsung. Nah, dikatakan Injil yang hidup. Nah, isi dari Injil Markus adalah suatu kisah sejarah yang menyajikan suatu gambaran tentang diri dan karya Tuhan Yesus. Yang kedua, dua tema besar dalam Injil Markus adalah tentang kerahasiaan Yesus sebagai Mesias dan kelambanan murid-muridnya untuk memahami. Karena beberapa kali Yesus merahasiakan bahwa dia adalah Mesias. Yang ketiga,
Dalam Injil Markus ini, Yesus sering dikutip memerintahkan murid-muridnya untuk tidak memberitahu siapapun identitasnya. Ya, dirahasiakan. Jangan, belum saatnya ya, untuk disampaikan bahwa dia adalah Mesias. Nah, Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Seringkali murid-muridnya kesulitan menangkap maksud dari perumpamaan-perumpamaan tersebut, dan Yesus menjelaskan kepada mereka secara pribadi. Nah, ini yang dijelaskan dalam Injil Markus. Yesus banyak bercerita tentang perumpamaan-perumpamaan kerajaan Allah, tentang perumpamaan-perumpamaan. Tapi murid-muridnya banyak yang mereka pun tidak mengerti arti dari perumpamaan itu. Yang kelima, murid-murid juga seringkali tidak dapat memahami arti mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, ini yang dituangkan oleh Markus. Mereka banyak nggak mengerti tentang mujizat. Bagaimana Injil Matius, Injil Markus tidak dituliskan sesuai kronologis waktu yang teratur, tapi beberapa peristiwa terjadi tidak berurutan, melainkan berdasarkan kemiripan isi, artinya dalam mirip dengan perumpamaan dan mujizat-mujizat. Artinya Injil Markus ditulis tidak sesuai dengan kronologis waktu. Ya, ada tidak berurutan secara waktu, tetapi diurutkan tentang perumpamaan-perumpamaan dan mujizat-mujizat, kronologi peristiwa, bukan kronologi waktu kejadian peristiwa itu terjadi. Nah, selanjutnya latar belakang dan target bagi pembaca. Jadi Markus menulis Injil ini ditujukan khususnya kepada orang-orang Yunani atau orang-orang Greka ya, dan bangsa-bangsa lain yang berbicara bahasa Yunani di Kekaisaran Romawi. Ya. Dia tidak menulisnya dengan bahasa Yahudi ya, atau Ibrani, tapi Yunani, karena targetnya penginjilannya kepada orang-orang Yunani, non-Yahudi ya, yang berbahasa Yunani. Nah, Markus juga menggunakan istilah anak Allah untuk menyebut Tuhan Yesus. Bandingkan dengan Matius yang menggunakan istilah anak Daud, dan Lukas yang menggunakan istilah anak manusia, dan Yohanes memakai istilah firman atau bahkan Allah. Jadi Markus menggunakan istilah anak Allah, the Son of God, ya, anak dewa, ya, karena orang-orang dulu, orang Yunani percaya dewa. Jadi dia Son of God, anak dewa yang Allah bagi kita yang kita percaya. Karena dia targetnya adalah orang-orang Yunani, orang-orang yang masih menyembah kepada dewa-dewa. Nah, garis besarnya ya Markus 1-4 ini bicara Yesus dibaptis oleh Yohanes, kemudian dia memanggil para murid mengerjakan mujizat, kemudian ada pertentangan ya, dia mengajar dengan perumpamaan. Markus 5-7 yang melanjutkan pelayanannya mujizat, dan 8-10 dia juga bicara tentang mujizat. Petrus bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus, juru selamat, bernubuat 3 kali tentang penderitaan, kematian, kebangkitannya, dan dia mengajari mereka mengenai kerendahan hati dan pelayanan diperlukan bagi para muridnya. Di Markus 11-16 ini dia bercerita, dia menulis tentang minggu terakhir kehidupan Yesus di Yerusalem ya, mengajar para muridnya menderita Getsemani, disalibkan, dibangkitkan. Ya, selesai. Puji Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, itulah cerita saya tentang Injil Markus. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara. Jika saudara yang belum subscribe. Jika saudara diberkati, bagikan cerita ini sehingga banyak orang boleh lebih mengenal lagi pribadi Yesus Kristus lewat cerita ini. Ingat, mencintai Yesus jauh lebih penting dari ilmu pengetahuan apapun. Tuhan Yesus memberkati.